Ada keluarganya yang bisa terima poligami. Mungkin ponakannya, mungkin saudarinya, mungkin tantenya, mungkin ibunya. Atau mungkin saudarinya muslimah yang lain. Yang memang menerima poligami. Menerima poligami. Mungkin Anda tidak, tapi yang lain menerima. Kalau Anda secara pribadi tidak bisa menerima, itu oke. Anda sendiri pribadi. Tapi jangan membenci hukum Allah. Jangan menjadikan ini sebagai ajang untuk mengajak orang lain membenci hukum Allah. Karena ini ada konsekuensi hukum. Kalau Anda tidak cocok, belum tentu orang lain tidak cocok. Kan gitu. Dan secara fitrah, Allah telah membuat kaum wanita bisa menerima poligami. Contoh misalnya, mungkin pada saat datang kepada Anda seorang laki-laki yang baik, beriman, mapan orangnya, ya, tahu ilmu agama, tampan mungkin, punya kekayaan, punya kedudukan, kemudian melamar Anda atau anak Anda. Mungkin Anda akan berpikir, walaupun jadi istri kedua, istri ketiga, Anda akan bisa menerima. Dan itu terjadi di lapangan. Istri keempat pun menerima. Kenapa? Karena bagi dia, laki-laki ini mapan dan mumpuni untuk jadi suami. Kan itu yang menjadi target. Bukan masalah monogami tapi nggak mapan. Nggak, bukan seperti itu. Kalau umumnya orang kalau sudah berpoligami biasanya mapan. Asal benar ya poligami. Kita bicara sekarang kalau benar gitu. Jadi ada muslimah-muslimah yang seperti ini yang menerima. Jadi jangan sampai kita egois gitu. Boleh nggak usah seorang wanita tidak mau dipoligami? Boleh. Dia punya hak untuk itu. Dia bisa mengatakan pada suaminya, saya tolong jangan dipoligami. Kalau sebelum nikah dia berikan syarat dan suaminya mengiyakan, maka ini syarat suaminya harus ikut. Makanya setiap muslim kalau ada yang konsultasi dengan kami, bagaimana kalau ada istri begini? Saya bilang, kalau misalnya antum sebagai suami ya, sudah mengiyakan, maka itu syarat. Kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim sesuai dengan syaratnya. Kalau antum sudah mengatakan, baiklah saya tidak akan poligami, berarti anda tidak boleh poligami. Ini menandakan poligami bukan sebuah hal yang wajib mutlak untuk dilaksanakan, tidak. Tapi dia penyempurnaan terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lebih baik seorang laki-laki mengatakan, saya tidak bisa janji apa-apa. Toh juga pada awal pernikahan kan kita tidak tahu apakah ini langgeng atau tidak rumah tangga ini. Dan juga kita tidak tahu itu kapan terjadi, bagaimana terjadi. Yang penting kalau dilakukan dengan benar, maka itu adalah hal yang harusnya didukung. Ini dalam pembukaan kita tentunya teman-teman sekalian. Jadi kalau kita membahas tentang poligami ini, jangan sensitif dulu. Jangan langsung menilai negatif. Dengarkan sebagai sebuah ilmu, gitu kan? Sebagai sebuah penyampaian agama. Anda mau laksanakan, itu adalah hak Anda. Anda tidak mau laksanakan, itu adalah hak Anda. Dan ini bukan sebuah, sekali lagi, kewajiban, gitu kan? Walaupun Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, asal dalam pernikahan adalah poligami. Karena Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran ya, di dalam surah An-Nisa ayat 3 itu, menikahlah dengan wanita 2, 3, dan 4. Kalau kalian takut, barulah 1. Maksudnya takut tidak adil. Nah di sini, kata beliau, Allah memulai dengan 2, 3, dan 4. Berarti mulai dengan poligami. Kalau tidak mampu, baru kemudian 1. Ini pendapat beliau, rahimahullah. Ya. Jadi menandakan hukum Islam memang. Maka yang saya ingin berikan dalam pembukaan ini, jangan membenci hukum Allah teman-teman. Jangan membenci jihad, jangan membenci poligami. Ya, hal-hal yang mungkin belum masuk di benak Anda atau belum tertanam iman dalam hati Anda, lalu Anda spontan membencinya. Anda belum bisa mengamalkan, maka itu hak Anda. Tapi jangan Anda menjadi corong ya untuk membenci hukum Allah SWT ini atau mengajak orang lain. Akhirnya Anda panen dosa-dosa yang berbahaya yang Anda sebenarnya tidak perlu panen dosa itu. Ini poin yang perlu digarisbawahi. Kita akan dengarkan dalam judul kita ini, kebijakan Islam dalam poligami. Artinya, lihatlah bagaimana Islam mendatangkan poligami sebagai sebuah solusi. Sehingga dia menjadi sebuah peraturan atau syariat. Ya. Penulis mengatakan Islam adalah agama universal yang kompleks dan paripurna. Lengkap. Cocok diterapkan pada setiap zaman dan tempat. Karena itu, Islam membolehkan poligami. Sebab situasi dan kondisi terkadang mendesak diberlakukannya poligami demi kepentingan pria atau wanita atau keduanya. Nah ini perlu digarisbawahi. Kebanyakan orang kan berpikir, oh poligami itu hanya maslahat laki-laki. Misalnya seorang istri mengatakan, enak kamu nikah lagi gitu kan. Apanya yang enak ini? Pikirannya cuma ke masalah arah biologis. Biologis itu setengah jam selesai. Tapi setelah itu ada tanggung jawab. Ada kewajiban nafkah, ada kewajiban perlindungan, ya, ada kewajiban biologis diantaranya iya. Tapi bukan cuma itu. Kebanyakan banyak muslimah ya, langsung
cemburu buta, mengarah seakan-akan itu maslahat buat laki-laki. Padahal sebenarnya bukan laki-laki. Kadang-kadang maslahat buat perempuan. Seperti misalnya di saat ada wanita yang sudah berumur, belum menikah. Dan ada yang melamar dia sudah berstatus poligami. Kenapa dia nggak menikah? Atau ada janda. Dan dia butuh laki-laki yang sudah mapan. Umumnya laki-laki sudah mapan, pikiran di atas 40 tahun, sudah menikah. Ada memang yang duda, tapi umumnya menikah. Yang kira-kira bisa menaungi dia sama anaknya. Atau mungkin ada gadis yang lebih cenderung dengan tipologi ayah, tipologi laki-laki yang seperti ayah. Anda pernah lihat nggak ada anak-anak perempuan yang masih gadis nikah sama laki-laki sudah tua? Tidak asing kan? Itu kenapa? Karena memang dia butuh figur ayah. Dan itu banyak sekali terjadi. Nah ini tidak bisa terjadi kecuali di poligami. Nggak mungkin kalau dia nikah, dia umur 20 tahun, dia nikah sama laki-laki umur 23 tahun, tidak akan ketemu figur ayah di situ. Tapi kalau dia menikah sama, dia 20 tahun, 23 tahun, 25 tahun, 30 tahun, dia nikah sama laki-laki yang 40, 50 tahun, ada figur ayah di situ. Figur ayah yang maksudnya menaungi dia, melindungi dia di saat jadi suami, iya, di saat jadi ayah, iya, di saat jadi sahabat, iya. Dan itu terjadi. Umumnya laki-laki itu, kemapanan pikiran, jiwa mereka, ekonomi mereka, ya, pengalaman mereka itu di umur 40 tahun. Makanya para nabi-nabi, ya, dan Rasul diutus oleh Allah SWT di umur berapa? 40 tahun. Nabi Muhammad SAW orang yang sangat jujur, amanah, ya, orang yang sempurna jarum nasabnya. Tapi kenapa Allah tidak angkat beliau di umur 20 tahun jadi nabi? Supaya lebih lama berdakwah. Kenapa bukan di umur 15 tahun? Kenapa nggak baru lahir sudah dikatakan ini nabi? Nabi Muhammad SAW sendiri pun tidak tahu beliau. Beliau nanti Anda kalau dengar kejadian di Gua Hira, penerimaan firman Allah pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi sendiri kaget waktu itu, tidak tahu sama sekali kalau ini akan terjadi. Anda bisa lihat dalam kajian sirah Nabawi, ya. Jadi beliau sendiri tidak tahu masalah itu. Di 40 tahun baru dinobatkan. Sampai beliau pulang ke rumahnya ceritakan pada Khadijah. Khadijah pun mengatakan, hai suami, apakah kau takut diganggu oleh syaitan? Kau ini orang yang baik, suka silaturahim, suka membantu orang susah. Ayo kita ketemu dengan sepupu saya. Sepupunya bernama Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani. Yang tahu itu masa keluarnya Nabi. Lalu diceritakanlah kejadian tersebut. Lalu Waraqah bin Naufal mengatakan, sungguh telah datang kepadamu malaikat Jibril yang datang kepada Musa. Kalau seandainya aku masih hidup di saat nanti kau diutus dan diusir oleh kaummu dari kota ini, maka aku akan menjadi pendukungmu. Kata Nabi SAW, apakah mereka akan mengusirku? Jadi Nabi nggak tahu gitu. Karena pada saat itu Nabi lagi dicintai oleh masyarakat Mekah. Beliau termasuk tokoh masyarakat. Beliau orang yang suka silaturahim. Luar biasa. Sampai anak beliau pun menikah sama anak pamannya sendiri. Anaknya Abu Jahal yang membenci Islam. Anaknya Abu Lahab, maaf. Yang membenci Islam. Sampai meninggal dalam keadaan benci Islam. Itu menikah dengan anak Nabi SAW. Walaupun setelah Nabi SAW mendapatkan diri Nabi mendakwakan Islam, Abu Lahab suruh cerai anaknya, menceraikan anak Nabi SAW. Gitu kan? Tapi Nabi sendiri tidak tahu. Kenapa di umur 40 tahun? Karena ini kemapanan. Saya melihat subhanallah, saya pribadi gitu melihat ya, pada saat sampai di umur 40 tahun, beda sekali teman-teman sekalian. Pengontrolan emosi, kemapanan pengalaman, ekonomi, ya, itu jauh sekali. Sudah beda sekali dengan pada saat umur 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun yang kadang-kadang masih lebih condong dengan adanya emosional, ya. Konflik rumah tangga masih sering terjadi. Di umur-umur dewasa ini beda sekali. Nah ini contoh-contoh saja. Jadi jangan Anda salahkan ada orang yang bagi wanita maslahat bagi dia poligami itu. Ini yang saya ingin titik beratkan, ya. Sekali lagi kalau Anda pribadi enggak, silahkan, itu hak Anda. Tapi dengarkan pengajian ini teman-teman dengan membuka hati dan pikiran Anda. Oh, saya mau tahu hukum Allah seperti apa sih. Begitu. Jadi jangan negatif dulu. Karena kalau Anda dengarkan dengan ilmu yang benar, Anda jadi faham. Minimal Anda tahu teorinya walaupun Anda belum praktikkan. Di sini dikatakan oleh beliau, ya, saya ulangi, Islam adalah agama universal yang kompleks dan paripurna. Cocok diterapkan pada setiap zaman dan tempat. Karena itu Islam membolehkan poligami. Di antaranya itu, ya. Sebab situasi dan kondisi terkadang mendesak diberlakukan poligami demi kepentingan pria. Kalau misalnya pria itu kalau dia tidak menikah poligami, dia akan berzina, istrinya sakit, istrinya sudah mandul, tidak punya anak dan segala macam hal. Atau memang dia mau terapkan sunnah Nabi SAW.